yang SMA. Dilanjut Pak Maula. Ya, terima kasih Pak, terima kasih. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Pak. Waalaikumsalam, Pak. Ya, gimana kabarnya anak-anakku? Sehat-sehat semua ya. Saya lihat ini wajah-wajahnya ini penuh semangat ini. Semangat Iya, dalam Pak. mengikuti kegiatan. Iya, Pak. Ya, semangat bagus. Baru sarapan Pak. Ya, alhamdulillah nak. Jadi untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini agar kita akan nanti setelah proses pembayaran mendapat ilmu yang berkah, ya kita memohon ya dengan berdoa. Silakan saya harapkan Rizky Firdaus untuk memimpin teman-temannya berdoa. Silakan nak. Baik, Pak. Ayo kawan-kawan, siap. Mari sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dan pekerjaan kita masing-masing. Baik, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih nak Rizky sudah memimpin teman-temannya berdoa. Mic-nya, Pak. Mic-nya, Pak. Mute-nya Pak. Mic-nya, Pak. Mute-nya Pak. Masih di mute. Ya, terima kasih nak Rizky yang sudah memimpin teman-temannya berdoa. Nah, selanjutnya Pak ingin mengecek nih kehadiran kita semua di sini, apakah semuanya hadir? Semuanya hadir nak ya? Iya Pak. Ya, saya lihat dari absennya sudah semuanya hadir. Nah, kalaupun nanti kayak Usnawati minggu kemarin nak, kalau enggak hadir itu minta tolong dikabarin nak ya. Iya, Jangan iya, Pak, maaf. dikabarin dalam bentuk surat gitu nak Usnawati. Iya Pak, ya maaf Ya. Pak. Ya, terima kasih atas Pak. perhatiannya. Jadi Pak harapkan karena proses pembelajaran kita pada pagi hari ini kita akan berdiskusi. Mohon untuk memperlengkapi semua alat-alatnya, alat tulisnya, buku ya, karena sifat dari pelaksanaan kegiatan kita ini kita akan berdiskusi berkaitan dengan materi kita. Selanjutnya ada beberapa hal menjadi poin penting jadi proses pembelajaran Pak dari pada pagi hari ini, yaitu Pak akan dari penilaiannya itu penilaian afektifnya ya secara spiritual ya. Pak akan menilai untuk pengetahuannya dan keterampilannya. Jadi Pak harapkan karena kita di sini sudah SMA loh nak, jadi sudah bisa mengerti. Jadi Pak harapkan saat proses diskusi nanti Pak harapkan kita tetap disiplin ya, menghargai pendapat teman-temannya. Paham nak ya? Paham ya nak? Paham Pak. Ya, Paham, Pak. selama pelaksanaan diskusi nanti Pak harapkan kita tetap disiplin, menunjukkan kerjasama sesama. Ya, jadi seperti itu nak ya. Nah, jadi Pak akan tampilkan di PowerPoint ini ya. Pak akan tampilkan PowerPoint-nya, minta tolong disimak nak ya. Ya Pak. Sebentar nak, sebentar. Sudah tampil ya anak-anak? Sudah, Pak. Pak. Ya, jadi Pak akan menyampaikan kaitan dengan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kita. Nah, seperti yang tampil di monitor yang ditampilkan di LCD di ruangan ini. Nah, seperti itu kompetensi dasarnya 3.3, 4.3 dan indikator pencapaiannya dari 3.3.1 sampai 4.3.2. Paham nak ya? Paham. Paham Pak. Paham Pak. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini tampil ya nak, kelihatan ya nak di Kelihatan, Pak. Kelihatan Pak. ya, terima kasih. Tujuan pembelajaran kita jadi harapannya setelah melaksanakan proses pembelajaran di pagi hari ini kalian semua yang pertama itu dapat menganalisis keterampilan lompat jauh gaya berjalan di udara dengan benar. Selanjutnya dapat merumuskan konsep keterampilan lompat jauh dengan benar, dapat menyusun keterampilan lompat jauh, menyusun resume keterampilan lompat jauh gaya berjalan di udara dengan benar, serta mempraktekkan keterampilan lompat jauh gaya berjalan di udara dengan benar. Dan yang paling penting ini mengenai sikap ya, kita dapat menunjukkan sikap jujur, disiplin, bertanggung jawab,
santun, percaya diri dan kerjasama dalam melakukan lompat jauh gaya berjalan di Udara. udara. Ya. Jadi sebelum kita masuk ke materi ya, Pak akan menampilkan sebuah video. Jadi minta tolong disimak baik-baik nak ya. Disimak baik-baik apa yang Pak tampilkan ini, video ini akan berkaitan dengan materi kita. Mohon untuk disimak. Jadi mohon maaf dak ya agak lambat karena videonya laptopnya Pak ini agak speknya kurang baik. Sudah jelas nak ya tampil ya? Belum Pak. Ya. Belum Pak. Sudah tampil nak? Belum. Belum, Pak. Belum, Pak. Masih suaranya Pak. Belum tampil nak? Belum. Belum. Oh belum. Belum Pak, mungkin gangguan sinyal Pak. Oh gangguan sinyal. Sebentar nak ya, sebentar. Nah, ini. Oh lambat ya nak, lambat ya. Sudah tampil nak? Belum. Pak, Pak, belum. Belum, Pak. Harus lihat, Pak. aplikasinya error mungkin Pak. Oh ya, sebentar nak ya, Iya, yang iya. sabar nak, yang sabar. Ya Pak. Belum tampil juga nak? Belum Pak. Sudah nak ya? Belum Pak. Oh belum. Mungkin ditutup dulu Pak. Ya, jadi video yang tadi yang Pak tampilkan tadi itu adalah proses pelaksanaan lompat jauh, nak. Oh iya Pak, ya Pak. Proses lompat jauh. Ya, sudah tampil nggak ya tadi ya? Sudah Pak, sudah. Sudah, Pak. Oh, Sudah, ya, Pak. itu merupakan tahapan. Sudah, Pak. Ya, jadi Pak harapkan itu untuk menyimak video tadi. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya nih, dan saya harapkan proses pembelajaran kita ini ada feedbacknya, nak ada. Jadi Pak bertanya, mohon untuk tetap aktif, nak ya. Mohon untuk tetap aktif ya. Nah, jadi ada pertanyaan nih, apa itu lompat jauh? Coba dari salah satu anak-anak di sini untuk bisa menyebutkan apa sih itu lompat jauh? Saya Pak. Saya, Pak. Ya, silakan nak, Pak. silakan nak, silakan. Lompat sejauh-jauhnya Pak. Lompat jauh itu lompat sejauh-jauhnya, Pak. Ya, lompat Lompat jauh kayak. yang sejauh-jauhnya, ya bagus. Selanjutnya, Lompat yang jauh Pak. oh lompat yang jauh, ya bagus. Nak Hendy, Saya Pak, Juni Pak. ya coba Nak Juni. Lompat sejauh-jauhnya dengan menggunakan kedua kaki Pak. Oh ya, lompat sejauh-jauh dengan menggunakan dua kaki. Jawabannya disimpan dulu nak ya. Ke mendarat, Pak, ya. Jawabannya sudah cukup benar. Jawabannya disimpan dulu. Mari disimak ya. Jadi sebentar nak. Sebentar. Nah, jadi lompat jauh itu kumpulan dari pertanyaan anak-anak sekalian itu sudah cukup benar. Jadi Pak akan memperkuat ya, olahraga lompat jauh itu adalah olahraga atletik yang membutuhkan ketangkasan, kecepatan dan kekuatan untuk melompat sejauh mungkin. Nah, seperti yang disampaikan oleh Nak Juni itu sudah benar, cuma ada hal yang harus kita benahi dari kaitannya dengan tolakan dua kaki dan satu kaki itu nanti akan kita bahas di proses pembelajaran. Nah, selanjutnya manfaat lompat jauh. Seperti yang tampil di monitor, tampil nak ya? Ya, Tampil, tampil, Pak. Pak. Iya Pak. Tampil Pak. Lompat jauh yang pertama itu untuk meningkatkan kebugaran, meningkatkan metabolisme, mempercepat pertumbuhan. Ya, itu manfaat lompat jauh dan manfaat kegiatan olahraga secara umum juga seperti itu untuk mempercepat pertumbuhan. Tumbuh itu ke atas nah ya, tidak ke samping ya. Ya. Selanjutnya yang keempat, melatih kekuatan, kecepatan, kelentukan, kelincahan, ketepatan tahan dan koordinasi gerak. Nah, jadi itu manfaat lompat jauh nak. Nah, jadi begini ya. Jadi proses pembelajaran kita selanjutnya, Pak akan membagikan kelompok ya. Akan membagikan 4 kelompok. Nah, nanti masing-masing kelompok akan
berdiskusi dengan anggota kelompoknya, membahas tentang tahapan-tahapan pelaksanaan lompat jauh ini. Nah, jadi kelompok yang pertama saya bagikan ya. Sekarang langsung dikerjakan di dalam LKPD yang Pak bagikan. Yang pertama itu Husnawati ya. Husnawati, tolong dicari anggota kelompoknya ya untuk membahas tahapan pelaksanaan lompat jauh yang pertama. Nah, tahapan apa saja? Pak belum memberitahukan. Ya, Ini Pak, tahapannya ya. Yang jelas Husnawati akan membahas tentang tahapan pelaksanaan lompat jauh yang pertama ya, secara berurutan ini. Ya, Yang Pak. pertama Husnawati. Ya, Pak. Yang kedua Hairil mencari anggota kelompoknya untuk tahapan yang kedua, Nak Hairil. Oh iya Pak. Ya, Nak Firdaus diperhatikan Nak ya. Nanti Ya, apa yang ya, Pak Pak. sampaikan nanti kurang jelas, nanti kita tolong diperhatikan. Baik, Selanjutnya Nak Juni, dengar ya Nak Juni suara saya. Pak, jelas. Ya, Nak Juni mendiskusikan dengan anggota kelompoknya untuk tahapan pelaksanaan lompat jauh yang ketiga, Nak Juni. Ya, yang ketiga. Terus Nak Imam itu bersama anggota kelompoknya berdiskusi tentang tahapan lompat jauh yang keempat. Ya, apa itu tahapannya? Ini kita bahas pada pagi hari ini. Jadi Pak akan sedikit menstimulan anak-anak sekalian. Adakah yang bisa menyebutkan atau menyebutkan saja ke teman-temannya apa sih tahapan pelaksanaan lompat jauh itu? Ada beberapa tahapan. Coba minta Saya, tolong. Pak. Saya, Siapa yang Pak. bisa? Saya, Pak. Ya, Husna. Ayo silakan, Nak. Awalan, tolakan, melayang, dan pendaratan. Iya, kasih tepuk tangan dulu Nak, teman-teman Yeay. semuanya. Ya, Husna bagus sekali nih Husna. Selain cantik juga pintar nih Husna. Terima kasih, Pak. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke materinya Nak ya. Disimak video yang Pak sampaikan nanti berdasarkan tahapan-tahapannya. Yang pertama itu apa sih yang muncul di kamera, di monitor? Yang pertama adalah Awalan. awalan, Pak. awalan. Nah, sekarang ada yang bisa menjelaskan tidak seperti apa sih awalan pada lompat jauh itu? Coba angkat tangan, Nak. Saya, Pak. Ya, silakan, Nak. Silakan, Nak Imam. Awalan dilakukan dengan cara berlari secepat-cepatnya, Pak. Iya, sudah bagus jawabannya. Ada yang lain? Awalan. Bagaimana pendapat yang lain kaitan dengan jawabannya si Imam? Gimana pendapat yang lain? Setuju, Pak. Setuju. Oh, setuju. Setuju. Ya. Pak. Jadi melakukan diawali ancang-ancang dengan berlari. ya, berlari. Nah, jadi contohnya seperti ini ya, kurang lebihnya seperti ini. Ya, jadi tahapan yang pertama itu awalan. Nah, seperti Pak akan menampilkan ini videonya seperti apa sih awalan itu. Nanti disimak baik-baik, Nak ya. Ya, Pak. Sudah keluar, Nak? Pertama, ini awalan. Yang pertama itu Tampil ya? prestasi dari ancaman Belum, Pak. Oh, belum. Ya, jadi ini bermasalah di videonya, Pak. Ini mohon maaf, Nak ya. Mohon maaf. Nah, jadi seperti yang disampaikan tadi oleh temannya itu sudah cukup benar ya. Awalan pada lompat jauh itu dilakukan dengan gerakan berlari dengan kecepatan penuh mulai dari garis start hingga papan tolakan. Bisa juga dilakukan dengan berlari pelan lalu menambah kecepatan hingga mendekati papan tolakan. Gerakan awalan pada lompat jauh dilakukan dalam jarak 35 sampai 45 meter. Jadi seperti itu, Nak ya. Paham ya semuanya? Paham ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Ya, kita lanjutkan ke tahapan yang kedua. Kita lanjutkan ke tahapan yang kedua. Yang kedua adalah tolakan. Nah, saya mohon masukan ya. Saya mohon pendapat dari anak-anak sekalian. Ada yang bisa menjelaskan ke teman-temannya seperti apa sih pelaksanaan tolakan pada lompat jauh ini? Silakan, Nak, angkat tangan yang Ya, Pak. Saya, Pak. silakan, Nak, silakan. Ya, setelah kita melakukan awalan dengan berlari, kita akan melakukan tolakan, Pak. Itu dengan satu kaki
Ya, kita akan melakukan tolakan dengan sekuat-kuatnya itu Pak, tolakan itu. Oh, menolak dengan satu kaki, dengan Iya, kaki pas yang di dianggap papan tolakannya itu Pak. yang dianggap. Iya, betul sekali. Tepuk tangan nak, tepuk tangan untuk si Rizky. Luar biasa Rizky ini. Luar biasa. Nah, jadi seperti ini bentuknya nak, orang atlet melakukan tahapan tolakan menggunakan satu kaki, kaki yang dianggap kuat. Tolakan dilakukan dengan gerakan melompat menggunakan salah satu kaki terkuat pada papan tolakan. Tolakan pada lompat jauh dilakukan dengan mengubah kecepatan berlari menjadi kekuatan lompatan. Ya, terima kasih nak, terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke tahapan yang ketiga, yaitu melayang. Nah, karena fokus kita pada pagi hari ini membahas tentang lompat jauh gaya berjalan di udara. Nah, jadi sebelumnya ada beberapa gerakan nak yang dilombakan pada lompat jauh gaya cabang lompat jauh ini. Gaya yang diperlombakan itu ada berapa nak? Ada yang bisa? Ada berjalan di udara. Ya, apalagi Menggantung, ada juga itu. ada menggantung dan jongkok. Anak bapak ini luar biasa, semuanya pintar-pintar. Nah, saya rasa materi ini dipelajari di SMP itu sudah lumayan bagus. Nah, jadi seperti itu. Nah, fokus kita pada pagi hari ini yaitu sikap tubuh saat melayang di udara menggunakan gaya berjalan di udara. Ya, ada yang bisa menjelaskan ke teman-temannya seperti apa sih posisi tubuh kita atau posisi kaki, tangan pada saat berjalan di udara? Ada yang bisa? Kakinya melangkah, Pak. Seperti orang berlari, Pak. Ya, kakinya melangkah seperti orang yang berlari. Terus gerakan tangannya seperti apa dah? Diangkat ke atas. Diayun, Pak. Ya, diayunkan ke atas ya. Tangannya diayunkan. Luar biasa sekali jawabannya, bagus-bagus. Nah, kurang lebih seperti ini nak ya. Seperti yang tampil di layar ya, seperti itu. Iya, Pak. Jadi gerakan melayang di udara pada lompat jauh gaya berjalan di udara dilakukan dengan posisi badan tegap, kedua tangan diangkat ke atas dan kedua kaki diayunkan hingga menyerupai gerakan orang berjalan. Jadi seperti orang yang berjalan. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahapan yang terakhir nih nak, yaitu pendaratan. Nah, di tahapan pendaratan ini saya juga mengharapkan ada yang bisa menjelaskan ke teman-temannya seperti apa sih pendaratan pada lompat jauh gaya berjalan di udara ini. Ada? Menggunakan dua kaki bersamaan, Pak. Menggunakan dua kaki secara bersamaan, ya bagus Susna, bagus. Selanjutnya ada yang lain? Ya, itu kemarin kami di SMP belajar sama Pak Enrikus, katanya itu tangan jangan sampai jatuhnya ke belakang gitu kata Pak Enrikus waktu SMP. Oh gitu Pak. Iya, betul sekali, bagus sekali nak. Pak Enrikus itu saya rasa guru yang di SMP itu bagus, sudah mengajar dengan baik. Sekedar Pak tambahkan ya, jadi pendaratan ya seperti yang tampil di monitor. Jadi sikapnya seperti itu nak, mendarat dengan kedua kaki dan posisi tangan itu seperti apa? Ke depan. Diluruskan ke depan, Pak. Diluruskan ke depan, ya bagus. Pendaratan pada lompat jauh gaya berjalan di udara dilakukan dengan menggunakan kedua kaki secara bersamaan. Ketika mendarat usahakan badan tidak jatuh ke belakang. Jatuh ke belakang. Anak Pak ini hebat-hebat, pintar-pintar semua. Nah, jadi kegiatan kita selanjutnya silakan untuk masing-masing tadi anggota ketua kelompok berdiskusi bersama rekan-rekannya kaitan dengan tahapan-tahapan tadi. Nanti bisa diisi di lembar kerjanya di LKPD yang Pak sampaikan tadi untuk diisi. Ya, kita silakan nak, Pak kasih waktu 15 menit. Ya, silakan. Ya, Pak. Ya, sudah ya nak ya. Sudah. Sudah Pak. Sudah, Pak. Ya, sudah. Jadi silakan untuk kelompok yang pertama Usnawati Ya, saya, Pak. memberi rangkuman untuk tahapan yang pertama. Silakan nak. Ya, Pak, untuk saya yang kelompok 1, Pak, awalan lompat jauh
dilakukan dengan gerakan berlari dengan kecepatan penuh, mulai dari garis start hingga papan tolakan. Bisa juga dilakukan dengan berlari pelan, lalu menambah kecepatan hingga mendekati papan tolakan. Gerakan awalan pada lompat jauh dilakukan dalam jarak kurang lebih 35-45 meter. Terima kasih Pak dan teman-teman. Ya, sama-sama. Ya, kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, selanjutnya kelompok kedua. Selanjutnya kelompok kedua, Nak Hairil. Ya Pak. Ya, silakan, Nak. lompat Silakan, jauh sampaikan itu hasil diskusinya. menggunakan kaki yang terkuat Pak, jangan sampai melewati papan tolakan itu. Seperti itu Pak. Bagus, kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Kasih tepuk tangan. Kedua. Ya, selanjutnya kelompok 3. Nak Juni bersama anggota kelompoknya untuk memberi rangkuman. Silakan Nak Juni. Sikap melayang, gerakan melayang di udara pada lompat dengan posisi badan tegap, kedua tangan diangkat ke atas dan kedua kaki diayunkan hingga menyerupai gerakan yang berjalan, Pak. Gimana, Pak? Wah, betul sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ayo Nak, tepuk tangan. Nah, terus selanjutnya Nak Imam. Nak Imam untuk Dan mewakili dari dari hasil kelompok diskusi. 4 Pak untuk teknik pendaratan, mendarat dengan kedua kaki dan juga tangan diajukan ke depan agar tidak jatuh ke belakang. Seperti itu Pak. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk semuanya. Ya, jadi keempat kelompok ini sudah tampil begitu baik ya, sudah mendiskusikan. Terima kasih Pak ucapkan. Selanjutnya untuk kegiatan kita minta tolong LKPD-nya dikumpulkan Nak ya. Minta tolong LKPD-nya dikumpulkan. Nah, selanjutnya Pak akan membagikan untuk tugas di rumah dalam bentuk soal ini dikerjakan di rumah masing-masing, dikerjakan dan dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Ya, dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih ya Pak sudah mengumpulkan. Selanjutnya minggu depan karena kegiatan lompat jauh ini kita anggap sudah selesai ya, semua anak-anak sudah paham dari materinya, dari materi awal sampai materi akhir. Minggu depan kita akan membahas tentang materi atletik lagi, lari jarak pendek. Jadi diharapkan kepada siswa untuk mencari referensi awal ya kaitan dengan pembelajaran kita selanjutnya. Ya, terima kasih Naya. Kita kasih aplaus untuk kita semua. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Ya, kita tiba di penghujung pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk lebih berkahnya ilmu yang kita dapatkan pada pembelajaran kali ini, saya mengharapkan kita berdoa ya sebelum mengakhiri pembelajaran. Nak Hendy, silakan untuk memimpin teman-temannya berdoa, Nak. Baik Pak, mari teman-teman untuk mengakhiri kegiatan olahraga pada pagi hari ini, kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Nak Hendy, terima kasih sudah memimpin kita semua di sini dalam berdoa. Jadi Pak, sekali lagi Pak ucapkan terima kasih atas semangat belajarnya. Setelah ini silakan kursinya dikembalikan ke posisi awal ya, silakan dikembalikan ke posisi awal dulu karena tadi dibentuk per kelompok. Ya, kalau sudah selesai silakan maju secara satu persatu ya. Kita bersalaman bersama Pak Guru ya, silakan Nak satu persatu bersalaman ya. Ya, selanjutnya juga bersalaman bersama rekan-rekannya ya. Ya, kita cukupkan pertemuan kita pada pagi hari ini Nak. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penampilan dari Pak Maula sangat bagus sekali. Setelah itu kita memberikan komentar dan masukan untuk penampilan yang dari yang tadi Pak Hendrikus dan Pak Maula. Silakan teman-teman, dipersilakan. Baik Pak. Pak Hendy. Ya, saya. Siap. Terima kasih Pak. Untuk langsung keduanya saja Pak, mungkin untuk Pak Hendrikus dan Pak Maula. Oh, siap. Ini sudah bagus sekali menurut saya Pak. Malahan saya untuk
mau maju setelah Pak Maula dan Pak Hendrikus ini minder Pak. Barangkali saya lebih lagi ini sudah cukup bagus sekali Pak. Sudah ada aspek-aspek yang disampaikan oleh Pak dosen, ada pembukaan tadi, interaksi dan sama anak-anak, intinya sudah ada, penutupnya sudah ada, berdoa dan lain-lainnya. Ini sudah komplit Pak. Malah saya tidak menemukan titik celah untuk kesalahannya Pak. Itu saja Pak. Terima kasih Pak. Mungkin yang lainnya Pak Rizky tadi mau mengacungkan tangan. Oh iya. Setelah ya, melihat tadi penampilan dari kedua teman kita itu, dari Pak Hendrikus dan Pak Maula ya, itu saya cuman udah bagus, sudah pastinya udah bagus sekali itu ya, semuanya udah apa. Cuma tadi untuk Pak Hendrikus tadi itu ada agak apa namanya tuh semacam bolak-balik, setelah ada tadi ada praktek, habis itu tiba-tiba hasil KPD lalu praktek lagi gitu. Terus saya rasa mungkin setelah praktek atau diberikan LKPD mungkin bisa juga bagusnya gitu tuh. Untuk itu udah bagus Pak ya Pak Hendrikus. Kalau untuk Pak Maula ya mungkin itu tadi ya, mungkin masalah waktu aja tadi Pak ya, agak lama tadi di materinya. Cuman tadi setelah selesai pembelajaran tadi itu Bapak menyampaikan bahwa untuk minggu depan kita akan belajar tentang materi yang lain lagi, tanpa disampaikan. Kalau menurut saya untuk minggu depannya kita mungkin prakteknya anak-anaknya minggu depan, karena hari ini kita mungkin materinya saja, untuk minggu depan kita coba prakteknya. Saya rasa seperti itu gitu. Tadi Bapak menyampaikan langsung masuk materi lainnya minggu depan. Saya rasa cuma itu aja Pak, semuanya udah bagus sekali saya rasa. Udah seperti ya guru SMA ya, kalau kita tadi kan ya bahasa kita mungkin agak lembut-lembut seperti anak SD. Kalau Pak Maula tadi udah bisa menyesuaikan saya rasa. Ya kami mungkin kawan-kawan juga berlaku seperti anak SMA juga. Ya sekian Pak, terima kasih dari saya buat masukannya mungkin ya. Makasih Pak. Ya selanjutnya mungkin ya Bu Snawati. Ya, terima kasih. Kalau dari keseluruhan ini memang pasangan kapel ya Pak Hendrikus dengan Pak Maula. Untuk saya memang terbawa suasana, kayak saya memang sudah seperti murid. Serius, kayak memang saya sudah terbawa suasana, saya seperti murid. Kayak memang saya tidak rasa oh ini sudah waktunya selesai. Seperti itu, dari pembukaan, mengecek keadaan siswa, berdoa, mengecek daftar hadir, melengkapi alat-alat, penilaian afektif juga ada di dalam, kemudian medianya juga ada, tujuannya juga ada, feedback juga ada, kemudian intinya juga ada, diskusi dengan siswa ada ya di saat pembelajaran, ada penilaian juga di saat-saat kita selesai, hampir selesai pembelajaran, ada penilaiannya juga semuanya. Kemudian tugasnya juga ada, pemberian materi selanjutnya juga ada. Untuk saya tidak melihat ada celah ya, ada untuk saya bisa katakan hampir nilai sempurna ya, karena memang luar biasa. Saya terbawa suasana dalam pembelajaran antara Pak Hendrikus dengan Pak Maula. Itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Nawati. Silakan selanjutnya mungkin ada teman yang lain ingin memberikan masukan ataupun menambahkan. Pak Nengah Sastrawan. Terima kasih Pak Ketua atas waktunya. Jadi saya ingin memberikan penilaian sedikit untuk Pak Hendrikus dan Pak Maula. Jadi untuk Pak Hendrikus tadi yang bisa saya tangkap di sini kurang di penyampaian persepsi Pak. Jadi mengaitkan ke materi sebelumnya dengan materi yang dibawakan hari ini. Untuk kegiatan inti tadi pada saat praktek mungkin bisa digabung Pak, antara gerakan passing dan kontrolnya itu bisa sekalian, biar tidak terlalu lama. Nanti kalau dipisah-pisah kita ngambil passing saja atau kontrol saja, ini digabung, passing dengan kaki bagian dalam, kontrol dengan kaki bagian dalam, itu sekalian evaluasi seperti itu. Terus untuk Pak Maula, jadi sudah sangat bagus sekali menurut saya. Jadi mungkin tadi lebih lama
penyampaian di materinya. Mungkin itu aja Pak, terima kasih. Siap Pak, siap. Terima kasih Pak Dengar. Ya Pak Hendrikus, silakan memberikan komentar. Baik, terima kasih untuk menyambung dari apa yang disampaikan oleh Pak Dengar. Ini bukan membantah, tapi yang menurut pengetahuan saya itu kan sepak bola biasanya di pembelajaran awal masuk sekolah SMP. Jadi itu yang mungkin saya memulai dengan memperkenalkan Cristiano Ronaldo dan lain-lain. Mungkin itu. Terima kasih. Ya, dipersilakan yang lainnya. Mungkin dari teman-teman. Oh, Pak Mulyadi. Ya, Pak. Oke Pak, baik, terima kasih atas kesempatannya. Melihat dua penampilan ini, saya merasa minder Pak ya. Mau tampil selanjutnya bingung saya. Ini penampilan contohnya bagus-bagus, makanya nanti saya jadi khawatir, takut salah banget gitu tuh untuk mau tampil seperti yang dikatakan sama Pak Hendy tadi. Mau tampilnya juga minder. Saya nggak bisa berkomentar dua penampilan ini. Saya hanya bisa mengatakan semuanya mantap. Terima kasih. Ya memang teman-teman untuk hari ini banyak progres ya daripada hari kita pertama itu penampilan speaking. Memang sangat-sangat bagus sekali karena ada masukan dari Pak dosen sebelumnya untuk selama perbaikan dalam penampilan ini memang diterapkan oleh teman-teman. Mungkin ada yang menambahkan lagi atau nanti bisa dikembalikan ke Pak dosen untuk memberikan penilaian dan komentarnya. Tidak ada, silakan Pak Gertama untuk memberikan penilaian dan komentar terhadap teman-teman. Ya, terima kasih. Ntar datang dari kelompok 2. Untuk Pak Hendri. Ya. Itu di RPP dulu supaya saya enggak. RPP-nya itu tolong ya. Itu tujuannya. Yang konkret ya, ada nomor 1 ini nggak ada. Gimana ini nggak ada kriteria